Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fi darin amin ila an qala. Qala Allah ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Babul ihsan ilal yatimi. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah senantiasa berikan dan tumpahkan kepada kita. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kepada beliau kita haturkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa tergolong orang-orang yang disyafaati oleh beliau dan menjadi orang-orang yang pertama yang masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak namanya. Amin Allahumma amin. Nah, apa lagi? Oh gitu. Banyak kali mikirnya, Pak. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bentar lagi masuk bulan Zulhijjah, bulan berkorban. Semoga kita semua ikut dalam berkorban. Amin. Ya. Orang soleh itu ada satu orang, Pak, satu rombongan dari Pakistan pergi ke Afrika. Maka ketika sampai di sana itu orang-orang Afrika itu untuk menjamu jamaah itu setiap hari menyembelih kambing. Nah, kasih makan kambing. Kambing disembelih dulu maksudnya, kan? Sembelih dikasih makan. Hari-hari begitu. Sehingga kata jamaah itu, wahai saudaraku, jangan repot-repot, terlalu memberatkan kalau begini. Sudahlah, biasa baik, gitu kan? Karena itu di daerah miskin, daerah yang tidak ada air, daerah susah. Kata orang Afrika itu, wahai tuan, wahai saudaraku, ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa katanya. Enggak ada masalah, kami buat dengan gembira. Tuh, kenapa begitu? Iya, dulu kami ini tidak Islam. Kami tidak Islam. Tapi sebab dahulu datang saudara-saudara dari Pakistan ke negeri ini membawa Islam, mendakwahi kami masuk Islam katanya. Jadi walaupun kami sembelih anak kami untuk tuan, itu bukan apa-apa sebenarnya. Tidak seberapa dari nikmat Islam yang Allah berikan kepada kami sebab tuan datang ke sini katanya. Kalaupun kami sembelih anak kami, itu pun tidak cukup membalas kebaikan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan telah datang bawa Islam. Kalau kami tidak masuk Islam katanya, kami tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Kalau Ibrahim saja, Nabi Ibrahim, karena cintanya dan sayangnya pada Allah, begitu banyak nikmat yang diberikan, maka putranya ketika mau disembelih Ismail pun tidak ada masalah, asalkan Allah Ta'ala senang menerima nikmat Allah. Dalam cerita lain tuh, Pak, sahabat Nabi namanya Khansah, seorang wanita, 4 putranya. Lebih kurang kalau Ibrahim mengorbankan 1 putranya, aku 4 putraku kukorbankan semua di jalan Allah agar esok hari kiamat aku dipenuhi ibunya para pejuang-pejuang agama. Jadi ceritanya bagaimana sikap kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita berikan kepada Allah itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Itu hitungannya begitu. Kenapa saya harus nolong orang sekarang? Berapa umur kita? Mungkin 40 tahun. Kenapa harus nolong orang? Karena mungkin dari kecil sampai 40 tahun kita terlalu banyak menyakiti orang. Nggak ada salah saya bantu orang. Yuk datang ke yatim piatu, ke rumah sakit, buat orang yang sakit tersenyum dengan kedatangan kita. Anak yatim yang tersenyum dengan kedatangan kita. Ngapain gitu Pak Ustadz? Mungkin dari kecil sampai sekarang kita terlalu banyak membuat anak-anak itu sedih di mana-mana. Buat dia tersenyum. Sebagaimana kata alim ulama, hilangkan duri di jalan. Siapa tahu itu akan memudahkan jalanmu ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Karena ke surga itu butuh rahmat, rahmat butuh iman. Termasuk bagian iman adalah menghilangkan duri di tengah jalan. Su'batul iman, bagian iman, iman yang bukan terkecil, lumayan besar. Apa itu? Gangguan di jalan, entah ada kayu, entah ada lubang ditimbun atau ada sering menghalangi, dihilangkan walaupun duri. Karena bisa jadi amal itu memudahkan kita jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang beriman itu Bapak Ibu harus terus meningkat ibadah kebaikannya. Ngapa? Bukan hanya sekedar pahala loh, Bu. Yang sudah duha 2 bulan 2 rakaat, yuk nambah 4 rakaat. Ngapa Pak Ustaz? Rezeki gitu-gitu juga ya. Aku dah naik pangkat dah, ngapa nak duha tadi 4 rakaat gitu misalnya. Atau kita sudah tahajud tiap hari selama 2 bulan sudah 2 rakaat, yuk tingkatkan 4. Ngapa Pak Ustaz? Dak doya perkara yang bertambah ada katanya itu. Apa namanya, rezeki gitu-gitu saja. Tidak Bapak Ibu rahimakumullah, karena kenapa harus meningkat? Ya, hitung-hitung untuk tamhuha. Mungkin sebelumnya terlalu banyak salah, itu sebagai penutup kafarahnya itu sendiri. Adapun Allah kasih pahala, itu anugerah yang lebih. Tapi yang penting, yang salah sebelumnya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Duhanya baru setahun, tidak duhanya sudah 10 tahun. Ya, tahajudnya lah jalan 2 bulan, tidak tahajudnya dari dulu, baru kemarin tahajud dia bilang. Maka tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita agar paling gampang jazakallah menutupi, mengurangi, menghapus kesalahan yang lalu, dan nanti yang kedepannya menjadi lembaran-lembaran pahala. Karena taat nuntut ilmu itu Bapak Ibu kan sejak kecil harusnya, ya kan? Sejak kita lahir harus ngaji. Apalagi pas umur 15 tahun. Ini baru kemarin buat pengajian 2 tahun yang lalu, gitu kan. Berarti terlambatnya lama. Ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Oh ya Allah, ampun." Kata sahabat, "Kenapa Mu'adz? Engkau kan orang hebat. Kenapa kau minta ampun sama Allah Ta'ala? Aku tak pernah dengar kau berbuat salah." Iya, saya ini terlalu lambat dan sering menunda mengejar surga katanya, dan terlalu lambat lari daripada neraka. Gawe buruk cepat, gawe baik kapan-kapan. Itu yang saya minta ampun. Bati'un li talabil jannah, begitu lemah, begitu sering menunda, bahkan membatalkan mengejar surga. Kadang-kadang saya gitu Pak, kalau hari Jumat tuh bawa kotak duit. Selesai Jumatan masih ada, lupa ngisi. Lah disiapkan tuh sama bini tersayang, alhamdulillah. Tapi namanya gitu, Jumatan tuh yang ada ngantuk itulah. Sudah sampai duduk tidur sampai khutbah selesai baru bangun. Sehingga kotak itu berjalan, nah sampai kita lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, penting kehidupan begitu singkat, jangan pernah mundur, jangan pernah semangat untuk terus meningkatkan. Semoga tahun ini semua masjid di dunia ini korbannya banyak, Allahumma amin. Walaupun beritanya tidak banyak-banyak, rata-rata pengurus masjid semua pasang baliho nerima korban, kayak kurang ya, kayak kurang. Dan insya Allah akan tiba masanya tanpa tempel baliho di situ, tanpa para ustadz nempel-nempel status tentang kurban, masyarakat sudah mengerti seluruhnya, ya, ngerti. Satu RT sudah 20 sapi, Allahumma amin, Mbak ya. Jadi cukup. Kenapa diumumkan begitu tuh? Kayaknya kurang banyak, banyak. Dulu waktu kita ngaji di Pakistan begitu Pak, itu subhanallah, memang beda, kekuatan agamanya beda. Kekuatan agamanya beda. Itu biasa, satu masjid 20 sapi itu biasa. Satu masjid 30 sapi itu biasa. Biasa, bukan perkara yang aneh. Bukan, mereka sudah punya kesadaran Idul Adha, ya musimnya kurban. Lah biasa tuh Pak, biasa. 30 sapi, mereka kebanyakan kerbau 40 ekor. Gimana cara makan itu Pak?
Itu telah kesadaran tinggi. Kayo semua. Tidak. Kurban sudah selesai hari besok tanggal 29, tanggal 30 Juni sudah nyiapkan kurban tahun depan. Namo itulah terdaftar galau-galau. Namo terdaftar, sudah terdaftar. Kayak Ramadan selesai tanggal 1 30 Ramadan besok, untuk buka Ramadan tahun depan lah terjadwal. Terlambat ngisi tahun depan tak boleh ngasih buka puasa Ramadan. Tak diterima, tak ada diterima. Lah penuh jadwal tu. Kayak haji di negeri kita bisa antri. Daftar sekarang, kapan berangkatnya, Pak? 40 tahun tuh. Sekarang ada duit nih, berangkatnya sekarang, tak bisa tunggu. Sebenarnya bukan hanya itu. Begitulah sebenarnya orang beriman dalam amal. Enggak pernah merasa cukup, enggak mau terlambat, karena memang terlambat ke surga itu udah enak, bahaya. Maka daftarkan. Begitu. Hari kurban lah selesai, besok sembelih, langsung Pak Ketua, tahun depan aku niat lagi kurban. Begitu. Tahun ini aku 1 nama, besok 2 nama. Masya Allah. Itu nanti tuh Pak, kerjaan dunia dia dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tahun depan dihitung di jalan Allah. Dihitung di jalan Allah karena dia cari duit untuk bekal kurban tahun depan. Itu jadi pahala semuanya, Pak. Terhitung niat semua. Subhanallah. Sehingga kalaupun dia mati di tengah-tengah jalan, tetap dihitung sudah berkurban di jalan Allah. Kurban apa? Kurban diri dia telah mati, masalahnya itu. Tinggi nilai itu, bukan tidak tinggi. Ibu sudah bangun tahajud malam nih, selesai, azan subuh, ngomong, ya Allah, besok aku nak tahajud lagi. Tadi sudah duha, alhamdulillah 2, 4, 6 rakaat. Dah selesai doa beres, ngomong, ya Allah, besok aku mau duha lagi. Sehingga setelah kebaikan selalu baik. Setelah kebaikan pasang niat baik. Jangan sampai kita mengurangi kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sempurnakan kehambaan kita. Sampai menjadi, kata Allah Ta'ala, masuklah daftar hambaku, ayo tinggal di surgaku. Itu hamba yang sempurna, menyempurnakan. Maka penting kebaikan yang sudah kita tahu. Ini subuh sudah, alhamdulillah, ya Allah beri taufik nanti aku zuhur berjamaah lagi. Entah di mana jamaahnya kan, entah di tengah kebun, entah di tengah pasar, pokoknya di mana berada. Terus begitu, itu mengolah niat. Jadi setiap waktu kita sedang fi sabilillah. Kan gitu dalam kitab Nasihatul Ibad. Ketika pagi-pagi kita bangun dari tidur, habis doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung ngomong, ya Allah, aku ingin nolong orang. Hari ini aku niat mau nolong orang. Tak tahu siapa itu, tak tahu. Pokoknya aku niat menolong orang. Apa hadiahnya? Allah kasih dia pahala haji yang mabrur. Atau ketika pagi dia niat, aku tak mau nyakiti orang hari ini. Walaupun aku disakitin, la dzulma ala hadi min khalqik. Ya Allah, hari ini aku bangun, aku tidak mau nyakiti orang. Apa kata alim ulama? Sebab niatnya itu, hari itu dia maghfurullah, dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari begitu, sehingga hati kita semakin tenang dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan dari ayat Al-Qur'an An-Nisa ayat 10, tentang kita diperintah oleh Allah untuk ihsan ilal yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim. Kapan, Pak, anak yatim itu kita berbuat baik? Kapan, Pak? Kapan musim terbaiknya? Bulan Muharram. Kalau puasa bulan Ramadan. Kalau haji bulan Dzulhijjah. Ya, Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, Rajaban bulan apa? Rajab, Mi'raj. Dan Muharram itu seakan-akan kita katakan bulannya anak yatim. Musimnya kita memuliakan anak yatim. Ikuti tren itu, Pak. Namanya tren akhirat, tren agama. Kalau tren dunia ikut galau lah, itu sudah itu. Musim durian makan durian galau. Ada yang belum makan durian enggak? Udah galau tak? Apa lagi? Tren HP, anak kita HP lah ganti galau-galau. Kemarin di Ibrahim tuh
Di Ibrahim, RT berapa kemarin? Di daerah Ibrahim. Anak kecil 15 tahun Bu, gantung diri. 15 tahun. SMP kelas 2 Pak. Gantung diri. Apa masalahnya? HP-nya rusak. Kata anak, "Mak, HP ku rusak. Perbaiki. Nanti nak duitnya." Kata satu orang warga, sebab itu anak tu tersinggung, gantung diri di kamar. Malu mungkin kalau HP-nya rusak, tak? Malu, nggak ngetren, ngeri. Masa zaman sekarang nggak punya HP, gantung diri, Pak. Ya Allah, Pak, hati-hati yang punya anak tu. Sayangi nian, nak jangan gantung diri yo, kan? Kasih tahu nian. Sekarang ke pagi ketemu kita sehat, malam lah tak jelas bentuk dia. Benar. Zaman sekarang tidak kayak zaman kita dulu. Itu yakin sih Pak. Harus kita pahami, jangan sama baik, jangan. Zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dahulu. Beda jauh. Harus kita lebih hati-hati, lebih sayang kepada mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada bab kita berbuat baik kepada anak yatim. Anak yatim itu siapa, Pak? Anak yatim itu anak yang belum baligh. Baligh itu paling gampang kalau perempuan belum haid. Lalu kalau laki-laki dia belum mandi wajib. Kalau umurnya belum sampai 15 tahun Hijriah. Kalau Masehi berarti tahunnya 15 tahun setengah. Sekarang umurmu berapa nak? 15 tahun Masehi yang tanggal sekarang, tanggal 10 Juli itu kan, lah genap 15 tahun. Berarti tambah lagi setengah tahun, jadi umurnya 15 tahun Hijriah berarti. Ya, itu anak yatim. Kapan dibilang yatim? Umurnya segitu. Yang kedua adalah ayahnya sudah meninggal dunia. Itu arti anak yatim. Dikatakan yatim itu begitu, umurnya tidak sampai 15 tahun, atau dia sudah balik atau sudah mandi wajib. Yang kedua, ayah kandungnya meninggal dunia, statusnya anak yatim. Lalu bagaimana konsekuensinya? Sangat hati-hati Pak. Biasanya tuh anak yatim itu nakal. Nakal. Ibarat sekolah tidak ada guru, nakal semua tidak sekelas tuh. Nakal ada gurunya, ada gurunya sekelas tuh. Guru tidak datang sekelas tuh ribut minta kayak pasaran seduo isinya itu Pak. Lebih parah timbang pasaran seduo, ya kan? Ketika kalau meja itu bukan untuk belajar, untuk tegak di meja itu kan. Allahu Akbar. Nah, jadi memang nakal karena gurunya tidak ada. Ya begitulah anak yatim, bapaknya tidak ada, biasanya nakal. Cuman kita Islam ada arahan, petunjuk. Di sini ada mengatakan bahwasanya kita tidak boleh memakan hartanya, tidak boleh ngambil duitnya, apalagi ngakali. La ilaha illallah. Karena ada anak yatim yang kaya juga ada Pak. Anak yatim mungkin maaf ponakan, mungkin anak sepupu, anaknya ponakan kita, anaknya kakak kita kan. Itu hati-hati. Saya terangkan di Quran itu sesungguhnya memakan harta anak yatim itu kezoliman, dan dia sedang memakan bara api neraka. Wa sayaslauna sa'ira, termasuk orang yang sulit diberi taufik untuk bertobat karena ayatnya dia akan masuk neraka. Di Quran itu begitu. Jadi bukan hanya makan harta anak yatim terus makan api neraka. Kalau dia makan berarti masuk dulu ke neraka itu. Saking dekatnya dengan neraka, sehingga di antara dosa yang memang bisa diampuni tapi sulit, dia itu kayak dicabut keinginan tobatnya, dicabut, hilang, aplikasi tobatnya hilang. Apa di antara sebabnya? Memakan harta anak yatim. Karena di Quran dia sedang memakan bara api neraka dan dia akan memasuki api neraka itu sendiri. Ya.
Hati-hati. Terus bagaimana prakteknya Bapak Ibu? Nah, ini prakteknya tuh kadang-kadang kita lengah. Lengahnya di mana? Lengahnya di mana? Lengahnya ya mungkin bapaknya itu kita punya hutang dengan bapaknya. Punya apa? Bapaknya tuh. Bapaknya itu kita punya hutang dengan bapaknya. Bapaknya ninggalkan anak kecil, berarti ada anak yatim. Berarti hutang kita kepada bapaknya itu harta anak yatim. Harta anak yatim. Atau kita pinjam motor, pinjam mobil, pinjam barang punya bapaknya tuh. Kita pinjam, bapaknya ninggal. Ada anak kecil, maka ini motor anak yatim, ini mobil anak yatim. Tanah yang kita pinjam kita sewa itu sewa tuh tanah anak yatim, dan seterusnya. Pinjam HP, bapaknya ninggal, pinjam modal dari bapaknya dia ninggal, itu duit modal punya anak yatim. Hati-hati itu Pak. Jangan diartikan anak yatim kami duitnya. Nah itu tidak mungkin. Nah sulit begitu tuh kan. Anak yatim lagi megang minuman, ini ku ambil. Nah, itu anak kita yang ambil tuh kan. Anak kita kasih tahu juga, jangan nak, jangan ambil. Kita harus ngasih dia, jangan ngambil punya dia. Ngambil punya dia, hati-hati nak, kita memakan harta anak yatim, memakan bara api neraka, akan kecemplung ke neraka, payah keluarnya tuh. Anak kita kasih tahu. Kita pun kalau ada muamalah, hubungan dagang, bisnis, hutang piutang, sewa menyewa dengan ayahnya yang sudah meninggal, berarti itu semua harta anak yatim. Nah, jangan dimakan. Artinya apa? Segera kembalikan. Segera selesaikan. Kalau utang segera bayar, kalau motor segera kembalikan, kalau HP segera kembalikan, kalau modal segera kembalikan. Pak Ustaz gimana? Nggak kembalikan repot. Buat akad baru, datang ke sana. Siapa walinya anak ini sekarang? Walinya siapa? Oh, ada kakak tuanya yang umur 30-40 tahun mungkin. Datang ke dia, sampaikan, nih bapakmu dengan saya ada dagang bersama. Ada bersama, ini kami bagi hasil, ini keterangannya, ini jatah ayahmu, ini jatah aku hasilnya. Apa nak akad lanjut, apa nak selesai di sinilah. Nah, selesai sini kembalikan. Jangan kita sampai mengolah harta anak yatim terus ada kezaliman. Resikonya bukan kayo, masuk neraka resikonya Pak. Walaupun kayo, kalau Pak, yang ngeri lagi gitu, ngeri kan? Ngeri itu Pak, ngeri minta ampun. Terus ya, atau ada warga kita yang meninggal, bapaknya meninggal, maka kita selaku pengurus masjid, ketua RT, ketua pemuda, galau-galau ketua-ketua lah itu kan, waspada, tanya, oh itu yang meninggal siapa? Oh Pak, maaf, namanya mungkin Pak Mamat. Pak RT tahu anaknya berapa Pak? Oh anaknya 3. Ada yang belum balik, ada 2 orang. Malam ini malam pertama, nak tahlil di rumah dia sampai malam ke-7, ya kan? Maka Pak RT atau Pak tokoh masyarakat tanyai kepada keluarganya. Nanti pas acara makan-makan tuh entah minum pakai duit siapa. Kalau duit dari warga, lajulah habiskan makanan tuh. Duit dari sumbangan orang, lajulah. Atau duit dari pamannya sedekah, ada pamannya yang meninggal tadi itu kan, dia mungkin yang meninggal tuh adiknya kan punya anak tuh, bukan dari harta yang meninggal tuh, bukan dari harta yang meninggal, dari harta orang lain. Itulah jual makan tuh banyak-banyak. Tapi kalau itu hartanya harta yang meninggal tuh, itu tergolong memakan harta anak ya, karena belum dibagi waris. Karena belum dibagi waris. Yang paling elok adalah, kan biasa kalau di negeri itu bagus itu kan ada sumbangan, enggak? Orang meninggal itu kan ada baskom bertutupkan kain. Ya. Jika ada itu enggak? Ada. Kainnya warna apa? Bebas kan. Nah, duit itu yang diolah ya. Duit itu yang diolah untuk sedekah malam pertama, malam kedua sampai malam ke-7. Di situ itu.
itu sumbangan masyarakat untuk meringankan beban. Dari maksud gini, itu uang diniatkan untuk baca doa tahlil nanti malam. Uang itu yang diolah. Keluarga yang meninggal, uang yang di baskom itu yang dibelikan beras, yang dibelikan ayam, dibelikan teh, gula, kopi, sehingga tamu yang datang mendoakan itu tidak tergolong memakan harta anak yatim. Jadi ngeri tak Pak? Aku ngeri Pak. Juga mana Pak Ustaz? Tak datang, tak boleh tak datang. Tak datang tak boleh, kasihan si mayit, menzolimi anak yatim juga. Bapak aku mati tidak ada yang doakan, salah. Datang makanya tambuh, alah salah pula dia bilang. Kalaupun kita termakan, ya solusinya ganti tak. Sepiring itu berapa? 20.000 lah. Isi lagi kotak 20.000 di situ. Yang kita makan itu kita ganti duit 50.000. Berapa nih sebungkus sekarang sebungkus? Ada 20.000 tak? Hah? Dah sampai 10. Kenapa 20.000? Dia makannya tambung masalahnya. Itu maka diganti. Termakan air minum aqua segelas ganti Rp500. Jadi kita enggak memakan harta anak, uangnya dikembalikan di situ. Itulah solusi terakhirnya. Jadi begitu itu butuhnya ilmu Pak. Ibadah dengan ilmu, nolong dengan ilmu, sehingga nolongnya asli pahala, bukan jadi balak. Bukan jadi apa? Kalau kita nolong dia tahlil, tapi nggak pakai ilmu, nah jadinya begitu. Nah, tapi kalau yang meninggal itu anaknya lah besar galau, ngapa? Yang meninggal umur 80, anak dia lah tua-tua galau seumuran kita, itu bukan anak yatim lagi itu, bukan anak yatim. Semua kita anak yatim tak? Tidak ada, lengkap, masih lengkap juga baik-baik. Kalau lah yang meninggal tu lah orang tua, terus yang ditinggalkan anak lah besar semua lah lebih 15 tahun, itu tidak ada anak yatim lagi, anak yang kena musibah saja bapaknya meninggal berbelasungkawa, berarti makan di situ kayak no problem lah, tambah boleh lah. Cuma dikitnya kuat dikit, dikit. Ya Bapak Ibu. Dan maaf, menolong, mendoakan orang yang meninggal itu sangat penting Pak, sangat Pak, karena dia tinggal mengharapkan kita yang ada nih Pak. Orang yang meninggal itu tinggal begini dia. Mudah-mudahan ada yang doakan, mudah-mudahan ada yang kirim Fatihah, ada yang sedekah atas nama dia, baca Quran atas nama dia, sangat menantikan itu Pak. Khususnya dari anaknya, dari keluarganya. Alangkah kecewanya ketika ahli mayit meninggal, lah meninggalkan harta tak terhitung, meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan galau-galau, anaknya sibuk ngurus itu, lupa bertahlil untuk orang tuanya. Wah, kalau aku tahu gitu, aku bawa galau mati duit tuh, dia bilang gitu. Wah, itu sakit orang tua tuh Pak. Percuma nak kau hidup, percuma kau sekolah tinggi-tinggi, nak aku tinggalkan harta, aku nak kau kirim Fatihah juga. Seandainya hidup lagi, ku ambil galau-galau. Kalau ada paketan dunia ke akhirat, aku kirim paket COD galau-galau. Dia bilang, biarlah kau miskin. Maka ada orang tuh begitu Pak. Ada orang yang subhanallah, orang tuh kehidupan sederhana, tiba-tiba kaya. Ada berbeda provinsi orang kaya itu meninggal. Sebelum meninggal tuh, subhanallah, dia bermimpi ketemu Rasulullah, hartamu sebagian kirimkan ke anak itu yang tinggal di kampung sebelah sana. Bingung. Jadi sudah tinggal tuh tinggal separuh hartanya untuk keluarganya, separuh kirim ke sana. Ada mengatakan sepertiganya kirim ke sana. Kakak bukan, adik bukan, sesuku tidak, teman tidak, pokoknya. Karena apa ceritanya? Karena anak tuh suka kirim Fatihah kepada semua orang yang meninggal dunia. Nah, itu gawe dia Pak. Fatihah dikit, doakan. Ziarah lewat kubur, baca Fatihah, dikit-dikit baca Fatihah, menghadiahkan. Sehingga sebab amal itu tuh semua ahli kubur dengan dia terima kasih. Terima kah? Ada di masjid begitu kan? Nah, itu penting. Mudah-mudahan anak kita tidak pernah melupakan kita. Amin ya rabbal alamin. Dilatih Pak anak dan doakan kita. Jadi itu ya, enggak boleh makan harta anak yatim. Terus man masah ala ra'si yatimin rahmatan. Kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marat 'alaiha yadahu hasanah. Barang siapa mengusap kepala anak yatim,
dengan rasa kasih sayang, Allah akan jadikan setiap helai rambutnya sebagai kebaikan untuknya. Wa maha anhu bi kulli sya'ratin sayyi'atan, setiap rambutnya akan menghapuskan satu dosa. Wa rafa'alahu bi kulli sya'ratin darajatan, satu rambutnya mengangkat derajat orang yang mengusap kepalanya. Subhanallah ya. Itu sumber pahala, ladang pahala, ladang pahala. Subhanallah. Setiap rambut yang dia man masahara sal yatim, barang siapa mengusap kepala anak yatim, la yamassuhu la yamsuhu illa lillah, dia usap karena Allah. Karena apa? Karena Allah niatnya, Pak. Nawaitu lillahi ta'ala. Kana lahu bi kulli sya'ratin tamuru 'alaiha yadahu hasanah. Faman asana ila yatimatin aw yatimin indahu kanat ana wa fil jannati hatain. Subhanallah. Setiap helai rambut yang diusapnya menjadi kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, baik anak yatim itu lanang ataupun perempuan, ketika dia sedih bisa tersenyum, ketika sakit bisa kita obati, ketika dia sedih kita gembirakan, ketika dia lapar kita kenyangkan, ketika dia haus kita kasih air, ketika dia tidak berpakaian kita kasih baju. Apa yang terjadi itu, Pak? Dengan gitu itu merubah nasib sedih jadi gembira, lapar jadi kenyang, walaupun cuma sepiring modalnya. Kata Nabi, kuntu ana wa huwa, aku dan orang yang ngurus anak yatim itu di surga dekatnya seperti dua telunjuk ke hati. Nabi jadi tengah, kita jadi telunjuk, tidak akan jauh, dekat. Berarti kalau ada anak yatim di kampung, di RT kita, itu adalah jalan yang Allah berikan biar kita cepat masuk surga, dan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Nabi kan banyak, dengan selawat bisa, ya, dengan menghidupkan sunnahnya bisa, menghidupkan ibadah Nabi, termasuk juga menyantuni, memuliakan anak yatim, akan sangat dekat dengan Nabi di hari kiamat. Bapak tahu tak kalau dekat itu apa yang dapat? Dapat syafaat duluan. Yang kita setiap penceramah bilang selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, semoga hari kiamat dapat syafaatnya. Tentu yang Nabi kasih siapa? Yang paling dekat dengan beliau lah. Nah, sekarang kita berjarak jauh, Jambi, Madinah jauh. Apalagi Nabi kita di dunia, Nabi di akhirat jauh nian. Tapi nanti di akhirat akan letaknya dekat nian. Kapan? Kalau kita di dunia memuliakan anak yatim. Jangan jauh-jauh mikirnya, Pak. Kadang-kadang tuh ponakan dewek yatim, kadang anak sepupu kita juga ya yatim. Jadi fala wa ammal yatima fala taqhar, anak yatim jangan disentak, jangan dimaki. Dalam arti itu yo, kalaupun dia itu nakal boleh disentak, kalau dia nakal boleh dihukum, tapi takdiban, niatnya hanya mendidik. Kalau niatnya emosi, niatnya jengkel, niatnya dendam, marahnya marah emosi, sebagaimana kita marah dengan dia itu, besok Allah lebih marah lagi dengan kita. Kita menghardik dia sampai dia terkencing dalam celananya, dak, tenangis-nangis, tidak ada bapak, nak kemana pergi ngadu dia? Dia hanya mengadu kepada Allah Ta'ala saja. Maka yang menghardik itu siap-siap dihardik oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba kena balak. Kenapa? Kena balak. Punya kucing yang jinak tiba-tiba gigit dia. Anak yang pintar main sepeda tiba-tiba terguling, tiba-tiba dihardik oleh langit, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun kita karena dia nakal kita nak marah, ya marah standar lah, takdiban lahu, marah untuk mendidik dia. Kayak marah seorang guru kepada muridnya, seorang ustadz kepada santrinya, marahnya dengan ilmu, bukan dengan emosi. Dengan apa? Tuh. Kalau tidak, ya sudah, jangan sampai begitu, Pak, ya. Itu tentang anak yatim. Terus apa keutamaan berikutnya? Ada seorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kekerasan hatinya. Hatinya keras.
sehingga tidak mudah menerima kebaikan. Semua ceramah dia dengar tak ada manfaatnya. Aneh pula itu. Semua nasihat yang dia dengar tidak membuat dia tambah taat. Bahkan lah kena musibah kiri kanan tak juga bertaubat, Pak. Dan dia tahu perkara itu. Itu terjadi karena hatinya yang begitu keras. Ibarat tanah yang keras, semua tanaman tak bisa tumbuh karena keras. Semua tanaman tanah mati itulah. Semua nasihat, musibah, teguran tidak menambah dia taat. Itu karena kerasnya hati. Tahu gimana cara melembutkan hati itu? Nah, tadi itu dengan melihat anak yatim. Bayangkan, itu anak tidak ada bapaknya, tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat pembelaan, lus kepalanya. Bayangkan kalau itu anak kita sudah mati, apa nasibnya? Siapa yang nak ngurus? Kalau dia ditinju kawan dia, bapak tidak ada yang bela. Kalau dia hilang tak ada yang nyari, emak cuma nangis, bapak yang nyari, bapaknya sudah mati. Lihatlah anak yatim dengan pandangan, bayangkan itu anakmu dan engkau sudah meninggal dunia, dan dia memanggil ayah, 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 bapak, bapak. Dia nangis, dia sedih. Lalu eluslah kepalanya. Perbuatan itu akan menjadikan hati orang yang keras menjadi lembut. Baru nanti ketika lembut, nasihat itu mudah tumbuh dalam hati dan jiwa dia. Tapi nakal Pak Ustadz, anak itu nakal. Udahlah, nakalnya dia untuk ngobati nakalnya kita. Itu obat. Itu apa? Obat, Pak. Bapak punya anak misalnya, woi Pak Ustaz, anak aku ini payah diatur. Kayak siapa? Kayak aku dulu. Wah, misalnya aku dulu, bapak. Ya loh, anak dia. Apa pula nak kayak, masa kayak anak tetangga? Tidak mungkin lah kayak bapak tetangga. Tidak mungkin. Ajak dia ke yatim piatu tuh Pak, ke panti asuhan, suruh tengok tuh, bertumpuk anak tuh tidak ada bapaknya lagi. Kau masih ada aku nak, tengokin, pelototin anak tuh, tengok itu. Ada umur setahun, ada umur 5 tahun, ada umur 7 tahun, tidak ada bapaknya, tengok tuh. Tengok dia, siapa yang dia panggil. Kalau kamu nak apa-apa Pak, baju baru Pak, lapar Pak, haus Pak, pergi yuk. Itu dia tak ada dipanggil tak? Tak dipanggil tak? Buat dia bermain dengan anak yatim tu di panti asuhan. Nanti hatinya lembut. Ketika lah lembut, kita ngomong ngerti anak tu. Kita ngasih nasihat tu, nurut tu lah. Ini dah anak siang malam kemana? Ke mall perginya bapaknya. Bapak ngajak ke mall, emaknya ke restoran. Udahlah tu. Balik bukan tambah baik, tambah melawan. Bingung ngapa anak ni? Akulah ngasih galau-galaunya. Sekolah aku sekolahkan, uang jajan tak berkurang, lapar tak pernah, baju tak kurang. Kok keras nian? Salah Pak. Karena hatinya sedang keras, dikasih gitu, tambah keras, tambah melawan. Bawa dia ke tepi kuburan. Tuh bakal mati gitu nak. Tengok ke rumah sakit yang ICU itu yang bernapas Senin Kemis, tengokin. Ngapa sini Pak? Tengok tuh. Gimana nak kalau kita kayak gitu? Gimana kalau bapak yang digitukan? Kok kasihan tak dengan bapak? Kasihan lah. Kalau bapak yang di opname itu sekarang nak dikasih pipo, diselang di hidungnya Senin Kemis, gimana nak? Oh sedih lah Pak. Mau bapak sedih? Tak mau. Sekarang dengan tingkahku bapak lah sedih lah, sedih bang. Kau tak mau ngaji, kau tak mau ke masjid, kau tak mau bantu mak, bapaklah sedih nak. Lebih parah timbang orang yang koma di rumah sakit tu. Bawa kayak gitu, nampak. Kalau sekedar ucapan, hati keras tak mempan. Tengoki keadaan tu. Tengoki keadaan tu. Datang ke rumah sakit, datang ke tepi kuburan. Yang ketiga dari datang ke panti asuhan, tengoklah. Ya tak? Lebaran kita baju baru, dia baju lama tu dia pakai. Kalau dia pakai baju baru, second juga dikasih orang. Yatim piatu kan panti asuhan tak? Kenapa baju second? Karena kita baru berani sedekah baju Kemarin gitu, anak saya di TK, perpisahan TK tu.
Bah, mak besok kata ibu guru suruh bawa baju-baju bekas. Mau jadikan lap yo? Tidak, mau main-main ke panti asuhan. Jadilah kan? Bawa lah sangkek baju bekas galau-galau. La ilaha. Iya, karena kita kadang tuh belum berani berbuat baik, belum berani, Pak. Semoga Allah beranikan. Amin ya Allahumma amin. Aneh kan? Ngapa tidak berani? Entahlah, pokoknya tidak berani. Pokoknya tidak berani. Padahal kalau sikok baju baru dengan 10 baju bekas, elok mana, Pak? Baju baru, Pak. Tetap baru tuh elok lah, Pak. Tetap lain suasananya. Kalau 10 second second itulah nilainya. Kalau yang baru sikok nilai 1 tuh yang baru itulah. Itu nasihat untuk saya juga, untuk saya juga. Ya, bahasa kita sekarang karena sedikitnya pengajian di masjid-masjid, jadilah Pak Ustaz timbang tidak beramal sama sekali. Jadilah baju betul. Kalau babnya jadilah betul. Kalau babnya jadilah. Kalau itu lomba yang menang jadilah betul. Yang menang apa? Tapi panitianya ini bukan Pak RT, panitianya itu Allah. Hadiahnya surga, bukan jadilah untuk surga. Kalaupun kau masuk nanti antriannya sejuta orang baru kau masuk, dia bilang. Nih yang ngasih baju anak yatim antri ke surga. Iya antri tapi panjang masuknya, karena yang ngasih baju baru banyak duluan lah ke surga dengan Nabi itu, kita yang ngasih belakangan lah. Kepanasan dulu. Masuk juga cuman antriannya panjang. Panjang. Mau ada antri panjang? Jangan mau, jangan. Maka subhanallah. Jadi kata alim ulama, Pak, surga tuh dibilang sulit juga idak, dibilang idak juga sulit. Gitu. Jangan kita nak mikir surga itu jauh nian, surga itu di depan kita lah. Kalau setiap saat kita selalu bisa tampil terbaik, surga lah tuh, Pak. Cuman tertutup saja. Kayak di rumah, anak mana surganya? Mak bapak dia. Ibu di mana surganya? Di suami itu. Suami di mana surganya? Di istri sama si anaknya itu sendiri. Kalau bos, di karyawannya itu surganya. Kalau karyawan, di bosnya itu surganya. Itu ada surga. Itu pintu sampai ke surga, terbuka tembus surga, Pak. Jalan tol itu. Cuman kadang-kadang pintu itu tidak kita buka, malah kita tutup. Jadi kalau kita betul dalam iman, betul dalam ilmu, cinta dengan sudah dibuka itu semuanya surga nih, Pak. Ngasih kucing makan surga, ngasih burung perkutut makan surga, nyelamatkan semut tenggelam dalam air kemeran diangkat surga. Imam Ghazali begitu. Lagi kadang-kadang itu sedang di WC buang hajat. Di kloset ada apa? Ada kupu-kupu tenggelam, ya? Langsung siram lah tuh. Siapa tuh? Abang Tuhan. Kupalah berpikir dikit tuh. Ayo kita ngaji tuh. Ada semut di kloset tuh. Lah mau tenggelam, siram langsung. Tembus ke sapi tank tuh. Kalau dia jadi monster tuh, Pak. Orang jahat nian. Lah terpelosok di mana? Di kloset tuh disiram, angkatlah dikit, itu surga. Kayak tadi itu, hilangkan duri di jalan, bisa jadi memudahkan jalanmu ke surga. Sangat mungkin, sangat mungkin. Ngasih orang makan, yakini ini ngapa ngasih makan, Bu? Ngasih makan, Pak. Aku tidak mau lapar ketika sakratul maut. Aku tidak mau makan, tidak mau lapar ketika dikubur tuh. Itu sekarang jalannya itu sendiri. Aku tidak mau lapar di padang mahsyar. Anak hidup karena harus makan juga. Ingat perkara itu, amal itu mudah. Insyaallah gitu, Pak. Allahu Akbar. Semangat itu, Pak. Jadi amal surga, neraka juga dekat. Sebelah kita itulah. Neraka itu sebelah kita, tidak jauh-jauh. Anak dengan mak bapak durhaka lah. Istri dengan suami durhaka lah masuk.
suami tidak menafkahi keluarga lah masuk, karyawan tidak amanah masuk, bos tidak bertanggung jawab masuk. Nah sekarang kita akal sehat, pikirlah yang enak-enak baik, yang selamat dah. Ngapa pula itu? Soalnya gitu Pak ya, maka kita niatkan tuh selalu sholat, ada azan, sudahlah itulah amal terbaik. Ya gitu. Hah? Ada minuman itu terbaik tuh Pak. Aku tidak minum serba salah, serba salah tidak minum. Iya Pak. Ada juga gitu ya. Cuman enak aku kena rekaman masalahnya itu tidak elok ya. Iya, minum subhanallah. Di dalam hadis kan begitu. Bahasanya Allah akan memuliakan tuan rumah yang menghidangkan, dan Allah memuliakan tamu yang suka dengan hidangan itu. Dan Allah akan menghinakan tuan rumah yang tak menghidangkan dan menghinakan tamu yang menghina hidangan. Walaupun sebiji roti, sebiji apa? Sebiji roti. Sebiji roti. Karena apa Pak Ustaz? Karena sebenarnya semua dari Allah. Itu punya Allah, madein Allah. Allah yang kasih lewat si A. Hakikatnya punya Allah. Ada orang mengatakan, aku ingin kuasai kebun, kuasai dunia. Ya tidak boleh Pak. Di Quran itu lillahi ma fis samawati wa ma, dunia ini sudah dia yang punya, siapa namanya? Allah. Jangan dirampas haknya. Bapak punya rumah tuh setumbuk 10x10, tetangga belakang pindahkan patok ke depan, marah tak Bapak? Oh ini tanah aku, ngapa kau pindahan patok di sini? Dia bilang, langit bumi ini sudah ada yang punya Allah, jangan dirampas. Kalau kita nak menguasai sama Allah berhadapan, jadi balak. Jadi apa? Balak. Kita hanya boleh mengolahnya untuk tambah taat kepadanya saja. Menguasai mana boleh? Boleh Pak? Nah boleh. Kemarin Ustadz Abdurrahman dari Andi Abdurrahman dari Cirebon, dia cerita tentang Michael Jackson. Michael apa? Michael Jackson. Dia cerita dalam ceramah kemarin. Satu manusia yang umurnya di umur 40 tahun, saking terkenalnya, lagunya banyak terjual, karena yang beli kita juga ya tuh. Langsung operasi itu operasi badan biar gagah, biar ideal, lebih 100 kali operasi Pak. Terus dia katakan, aku ingin mati di umur 150 tahun. Terus gimana? Menyewa dokter harian. Ada yang mengatakan dokternya itu lebih 20 orang bersama dia Pak. Kalau di kamar dia itu tersedia oksigen. Badan dia semua terdeteksi, jantungnya kayak mana, paru-paru kayak mana, terdeteksi badan dia tuh sehat apa tidak, sakit langsung obatin. Kayak gitu, ingin umur 150 tahun. Dokter dibayar. Sikok dokter tuh mahal Pak. Mahal kira-kira? Mahal. Baru tanya apa kabar, 100.000. Cobalah ke dokter spesialis, tanya apa? Apa kabar? Apa kabar ditanya? Apa kabar Pak? Ada apa Pak? Ini Pak dokter kuping sakit. Tiap-tiap tuh 100.000 tercatat. Biaya konsultasi. Nah kalau dokter diem baik. Sakit apa? Diem baik, dia diem baik. Pasti salah obat, langsung pendosis biaya konsultasi. 5 menit Pak tukang tuh kerja jam 8, balik jam 4 baru 120. Kemudian 5 menit 120.000. Itu hak dia lah, mahal sekolahnya, mahal sekolahnya tuh mahal. Jadi tanya dikit deh, tanya sedikit aja mahalnya minta ampun, mahalnya minta apa tadi Pak? Nah akhirnya Pak mati juga. Dia mengatakan, aku tidak punya masa lalu. Setelah dia sudah terkenal tuh duit tanpa batas, lah gagah, hitam jadi putih lah operasi. Aku tidak mau ada masa lalu. Aku mau selalu senang. Tidak mau nengok orang sakit, tidak mau nengok orang mati. Dengar beritanya pun tidak. Aku mau senang-senang weh. Semua kawan putus, semua keluarga putus. Aku sekarang orang baru yang nggak punya masa lalu. Sampai kayak gitu Pak. Itulah. Nah, keren nggak kira-kira itu?
Hebat tak? Tak mau dengar orang sakit, merusak pikiran aku. Tak mau dengar keluarga susah, putus, cara diputus. Itu, diputus pula caranya itu. Putus. Mati juga Pak. Tak sampai 50 tahun mati juga. Sekarang sedang berjoget di neraka ya kira-kira. La ilaha illallah. Semoga Allah selamatkan kita, Allahumma amin Pak. La ilaha illallah. Kok kesana tadi ceritanya ya? Jauh nian ya tak? Nah, jadi nganu anak yatim. Kalau kita punya anak atau diri kita ada yang keras, elus anak yatim itu akan melembutkan hati. Nanti ketika hati itu lembut, ini inna sirraka ayyulina qalbaka famsah bi rasli yatim at'imhu. Sesungguhnya rahasia lembutnya hati, yang melembutkan hati adalah mengusap kepala anak yatim dan memberinya makan. Ini hadisnya Pak, dari Abu Darda. Laki-laki, ya Rasulullah, hatiku ini keras nian, tidak mau tambah taat. Kata Nabi SAW, eluslah anak yatim dan kasih dia makan. Ajak dia makan ke restoran tuh Pak. Ajak makan ke restoran, ajak makan di warung SA sederhana tuh. Sekali makan 70.000, ya. Bisa makan orang 7, ya. Tidak apa-apa Bapak, ada dengan ibu, acara makan dengan keluarga, bas, bawa siku anak yatim, makan sama-sama, makan sama. Kata anak kita, Pak itu siapa? Itu saudaramu, nak, ya? Saudaramu kita itu saudaramu tuh, makan sama-sama. Nengok dia makan, nengok anak kita makan, akan mendatangkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Daripada rahmat Allah Ta'ala. Apa rahmat kasih sayang Allah? Tengok nanti, Bapak akan jadi obat. Keluarga kita, anak kita akan berubah, tiba-tiba taatnya bertambah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah siap nolong kamu kalau kamu nolong orang lain. Ketika kita menyenangkan anak yatim, Allah akan senangkan anak kita. Itu pula. Itu caranya kayak gitu, teknik itu Pak. Kalau kita tidak peduli dengan anak yatim, maka Allah tidak peduli dengan anakmu. Kau kasih dia ilmu yang ada durhaka. Tidak bisa, harus ada anak yatim yang kita urus, yang kita santuni, entah setahun sekali, entah 6 bulan sekali, entah sebulan sekali, entah seminggu sekali, atau pas ketemu. Kita sayang dengan dia, sayangnya kita kepada dia mendatangkan sayangnya Allah kepada anak kita. Dan ingat Bapak Ibu, kebaikan kita dengan anak yatim itu tingkat kemanusiaan, tapi Allah kepada anak kita tingkat ketuhanan, lebih hebat lagi perkara itu. Kita bantu dia hanya tingkat standar manusia saja. Paling-paling ngasih nasi bungkus sebungkus harga 12.000. Tapi kalau Allah yang sayang kepada anak kita, standar ketuhanan. Yang baik itu zahir batin dia. Saya suka sama orang tua saya. Allah maghfirli rabbil fili wali walidayya. Dari saya SD itu Pak, sampai beliau wafat. Kami punya keluarga tuh, satu keluarga tuh berangkat semobil 2 mobil, mesti setahun sekali atau 6 bulan sekali datang ke panti asuhan yang ada di Simangkawat dulu. Mesti ke sana. Mesti ke sana. Dulu tuh kita tuh mikir apa kowe bapak ya? Ya tahulah, anak yatim tahulah. Tapi kita dulu belum ngaji masalahnya. Udah ngaji itu. Panti asuhan yang ada di Simangkawat. Sekarang tahu tidak lah. Nah pusat kok tidak lanjut? Lah tutup kayaknya lah. Tutup aja. Sebulan setahun kalian tuh 2 kali. Semua kami diajak sana makan, kasih baju, bawa baju. Mesti begitu. Nah, sampai kata pengurus itu, Pak Haji, kalau mau cari jodoh ke sini bayo, gitu ya. Anak kami ada yang sudah S1, ada yang sudah kuliah tuh Pak Haji, jodohkan. Saking akrabnya ketika itu. Semoga Bapak saya diangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Tiap hari kami khatamkan Quran untuk Bapak. Tiap hari khatamkan 30 juz. 30 tiap hari dibacakan. Insya Allah Bapak saya itu tidak pernah rugi melahirkan saya, tidak bakal lah. Tidak, bapak saya itu dan mak saya tidak bakal pernah menyesal melahirkan saya itu, tidak akan rugi. Entahlah kalau gitu, pokoknya hari-hari ya Allah, kalau masih ada dosa tanggung jawab aku pokoknya.
Kalau mak bapak ada tanggung jawab aku. Boleh acara di Bertam. Bertam sekarang baru Pak, jalanlah aspal, ada gapura baru masuk. Oh, gapura Brimob ya. Brimob yang bangun tuh. Saya diundang kemarin untuk peresmian baca doa. Baca doa, ketemu orang tua Pak Lurah Mestong. Pak Lurah itu kawan bapak saya. Dia tidak tahu kalau bapak saya tinggal, tidak tahu. Hah? Masya Allah. Pak Nasir ya. Gimana kabar bapak? Bapak sudah meninggal Pak. Nah, karena dia manggil bapak saya, berarti kan kawan, ya kan? Langsunglah, Masya Pak, saya mewakili bapak saya. Kalau ada salah selama ini saya bilang, oh enggak, bapakmu baik, mampir ke rumah ya. Pokoknya Pak, kalau Pak saya ada yang salah, itu tanggung jawab saya. Jangan diteruskan. Kalau ada utang-utang, panggil saya. Semoga anak saya gitu juga, amin. Anak kita semuanya gitu, Allahumma amin. Ya gitu Pak. Cukup perkara itu Pak. Ada pertanyaan? Panjang nih Pak. Minum dulu ah. Ya. Apa? Ada riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah lewat di depan kamar, kemudian dibaca selawat, sebagai selawat dihadiahkan kepada ahli kubur. Kemudian ada seorang sesufi waliullah dan nabi, orang ahli kubur itu yang diazab selamat. Sebelumnya sesufi itu dengar di kuping orang-orang jadi kubur kan, jadi waliullah kan, aku orang tinggi. Itu pas melihat lagi kupingnya dimimpikan. Jadi kalau ahli kubur itu ada orang tempat kami, dia baca selawat, dihadiahkan ke kami. Allah ampunkan dosa-dosa kami. Itu kata satu kali ke sana untuk dibayar kan. Jadi macam-macam selawat banyak sekali hadiah dari kubur itu kan ulama Allah kalau kita dari kuburan hadiah selawat kepada kaum muslimat. Besok pas hari berbangkit orang di kuburan itu bela itu supaya kita jangan masuk, jangan menyebabkan ragu. Allah jangan Allah apa seperti itu jangan ragu sebelum hadiah selawat. Jadi sudah kita supaya Allah itu apa soleh. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, yang kita ambil gini, kita semua sepakat dan sudah tahu bahwasanya amal yang ibadah yang paling cepat dan Allah terima tanpa syarat adalah selawat ya. Baca salawat itu ikhlas enggak ikhlas, pamer ataupun riya, tetap Allah terima jadi pahala dan penyelamat. Selain selawat, semua amal bainal qabul warad terletak bisa dikabulkan, bisa ditolak. Tuh Pak. Ya. Maka dalam semua amal sebelum doa selawat dulu dah. Dalam sembahyang ada selawat dah. Kadang tuh sebelum azan ada selawat. Banyak hal-hal diawali dengan selawat. Di antaranya doa yang paling gampang. Karena selawat itu pembuka pintu langit. Kalau sudah langit terbuka, semua amal itu bisa masuk ke sana. Allah dengar selawat suka, sehingga nanti Allah terima, nanti yang di belakang itu diterima semuanya. Maka ala kulli hal, atas dasar itu selawat bisa digunakan untuk semua kebaikan. Untuk ahli kubur kirim selawat meringankan azab, betul. Dengan selawat mengangkat derajat, betul. Dengan selawat hilang azab kubur, betul. Karena selawat itu Allah terima. Bahasa kita tuh diambil Allah, minta apa gantinya gitu. Mintalah apa saja, Allah sudah suka. Orang yang sudah menyenangkan seseorang ditanya kau minta apa, ya kan? Selawat itu sangat menyenangkan Allah. Ketika kita baca selawat, seakan-akan Allah tanya, minta apa? Laku ambil, aku terima selawat tuh. Ya Allah, ahli kubur diampuni, siap. Ahli kubur terangi, siap. Bela dia, siap. Semuanya dapat. Nah, cuman kadang-kadang tuh Pak, ilmu itu kita lah tahu, cuman kita lupa. Tahu lah kalau tuh ngamal belum. Nah kalau nak ziarah kubur itu kayak riwayat yang banyak itu, yang paling bagus baca ayat kursi.
Kulhu 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali. Itu ziarah harian. Kalau kita ziarah seminggu sekali, bacalah Yasin, biar seru sedikit hadiah tuh. Lah datang setahun sekali, kulhu dia hadiahkannya. Kayak ibu misalnya kan balik kampung ke Jawa, ke Jakarta setahun sekali, bawa buah apel sikok, apa kau itu kan? Bukan tambah senang, bikin marah, bikin marah. Seakan-akan seperti itulah. Tapi kalau balik ke Jawa bawa durian 1 truk kan keren, ya kan? Setahun sekali buat truk 1 durian, wah keren tuh Pak. Ya ketika kita ziarah kubur tuh harian mingguan, baca ya Ayatul Kursi, Kulhu, Falak, Anas. Kalau sebulan sekali atau setahun sekali, baca kalau tuh Yasin, agak panjang dikit. Pak Ustaz gigit nyamuk, mak bapak lu digebuk di kubur tuh bilang. Kalau Yasin, gigit nyamuk Pak Ustaz panas, kadang-kadang gitu anak-anak gitu. Pak, cepatlah balik Pak, banyak semutnya. Ini tempat mbah nih, mana mbah di bawah, mbah tidur ya, iya tidur, jangan ribut nanti mbah bangun, ini Pak. Soalnya gitu Pak ya, selawat elok. Nah kayak habis sembahyang tuh, jangan lupa baca suratul kursi. Karena kalau kita baca, kalau hari itu matinya husnul khatimah. Tinggalkan rumah baca Ayatul Kursi, rumah kita Allah yang jaga. Tidak ada ayat yang paling dahsyat melebihi Ayatul Quran tuh sekian surat, 114, 30 juz, 6.000 ayat lebih. Ayat yang terhebatnya adalah Ayatul Kursi. Tuh, jadikan bacaan harian. Mau maghrib biar anak tak gampang kesurupan. Gak anak tak bilang-bilang, "Mak, ada apa tuh, Mak?" Gitu kecil itu kan. Ada apa? Tak ada biasa-biasa baik gitu kan. Itu ha. Nampak kalau yang kita tak nampak dia nampak kalau. Gitu tunjuknya kalau merinding juga jadi kan. Nah, itu maghrib isya anak kecil di pangku mak bapaknya, di pangku maknya, bacakan ayat kursi, itu perangkal kan? Itu kan yang ngabarin Nabi. Sayyidina Abu Hurairah. Nabi Abdullah, malam ada yang maling rumah kau ya? Iya ya Rasul, nak maling kurma. Terus aku lepaslah, dia bilang punya anak bini aku kasihan. Bisa dia datang lagi tuh nanti malam maling lagi. Diintai namanya Pak, bener Pak, datang yang kedua. Lah aku tangkap dia. Apa cerita maling malam tuh? Lah aku lepas, aku tak tega ya. Dia tega. Dia punya anak, punya bini kelaparan. Adalah sampai 3 dia nanti malam akan datang lagi nanti malam maling lagi. Nabi bilang gitu. Nanti malam datang akan maling lagi Abu Hurairah. Abu Hurairah tak bisa malam ketiga habis duit aku bilang ke rumah aku diambil ya pokoknya aku pegang tak aku lepas. Ketangkep malam ketiga itu hadis tu Pak, ketangkep malam ketiga tak aku lepas. Kau nak cerita anak sakit tak ada pokoknya tak aku. Kata yang maling itu, wahai Abu Hurairah, aku adalah setan. Nih aku kasih kau bacaan ya, biar aku dan golonganku tak ganggu kau lagi. Bacalah ayat kursi. Ingat jangan dari setan bacanya Pak. Kau baca ini di tempat barang yang kau simpan akan tidak bisa diganggu. Dia naik nampak pun tidak. Lalu Abdullah balik paginya ketemu Rasul di masjid. Ya Rasul, Abdullah, gimana maling tadi malam? Laku tangkap ya Rasul. Nak aku gebuk tapi dia ngajarkan doa pula ya Rasul supaya aman. Aneh supaya tidak dipaling lagi. Dia yang ngajarin. Kata Rasulullah, dia pembohong tapi yang dikatakan betul. Setan itu pembohong tapi yang dikatakan betul. Bahwa dia menyampaikan itu agar kita terjaga dari keburukan dia. Itu hebatnya orang zaman Nabi dan sahabat. Setan pun ngajarkan ilmu Pak. Saking hebatnya mereka dekat dengan Allah tuh, musuh yang paling jahat pun memberikan ilmu penangkalnya. Bukan setan ngajarin ilmu sih, bukan, sudah ada. Kata Rasulullah, dia tuh pembohong tapi kata-katanya benar. Kau baca itu akan aman. Nah, baca malam berikutnya, setan tak ngambil lagi buah kurma itu sendiri. Insyaallah gitu Pak ya. Nah, semoga cukup insyaallah Pak. Ada pertanyaan?
Dah, tunggulah doa lah dah. Kita mau kondangan kan. Satu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin ya mujibas sa'irin ya Allah ya rahmanir rahim. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, yang pernah menolong kami, selamatkanlah mereka dunia dan akhirat ya Allah. Berkahkanlah ilmu kami, ibadah kami, keduniaan kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami dan keluarga menjadi orang yang mudah taat kepada Engkau, mudah bertobat kepada Engkau dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon Kau jagalah iman kami, ibadah kami, dakwah kami dan pahala kami ya Allah. Ya Allah, ringankan kami ketika sakratul maut, hilangkan sakitnya, hilangkan dahaganya, hilangkan laparnya. Berikan kami husnul khatimah, berikan kami husnul khatimah, berikan kami ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, mudah kami dalam ketaatan, dalam memakmurkan masjid, mendatangi pengajian, cinta pada alim ulama, cinta pada anak-anak yatim ya Allah, cinta dalam semua kebaikan dan benci dengan semua keburukan ya Allah. Di mana ada kebaikan tolong gunakan kami, tolong gunakan kami, tolong gunakan kami ya Allah. Mohon jangan pernah bosan menggunakan kami dalam kebaikan ya Allah. Kami berhajat dengan pahala, berhajat dengan keselamatan ya Allah. Orang-orang yang memberi kami makan, hilangkan lapar mereka ketika sakratul maut, yang telah memberi kami minum, hilangkan dahakanya ketika sakratul maut ya Allah. Mereka yang sudah pernah menyenangkan kami, senangkanlah mereka dunia dan akhirat ya Allah. Berkahkanlah usaha kami, berkahkanlah keluarga kami ya Allah. Jadi keluarga dan usaha yang Kau ridhai dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, mohon jangan sampai kerjaan kami mengganggu kami berhubungan dengan agama-Mu ya Allah. Mohon kerjaan kami jangan mengganggu kedekatan kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kerjaan kami, menjadikan kami mudah bersyukur kepada Engkau, lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Di antara warga di Darul Hikmah ini yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang ada utang piutang Kau selesaikan dari kekayaan dan Kau mudahkan semudah-mudahnya ya Allah. Yang sedang menuntut ilmu agama ya Allah, Kau jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah, alif dan aliyah dan hafizah ya Allah. Mereka yang sedang susah Kau hilangkan susah mereka, yang sedang safar mudahkan safarnya, sedang pergi haji ya Allah berikan haji yang mabrur ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang meramaikan rumah-Mu, makmurkan rumahnya, makmurkan rumahnya, makmurkan rumahnya. Berikan kami keyakinan yang kuat, istiqamah dalam ibadah dan mantap untuk persiapan kematian ya Allah. Ya Allah, di mana ada kebaikan pulang gunakan kami, di mana ada keburukan jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, hari kurban akan datang sebentar lagi, beri taufik kami untuk bisa berkorban sebaik mungkin ya Allah. Tolong pilihlah harta kami, tolong gunakanlah harta kami ya Allah. Pastikan Engkau memilih harta kami ya Allah untuk bekal ke akhirat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.